bekerja dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat yang perlu didoakan. Silakan saudara bisa maju ke depan. Buka kedua tangan saudara. Berharap kepada Tuhan. Dia akan jamah saudara. Kuriara lamata kuriara masyaka.
Tuhan bagiku. Apa Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami bersyukur, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di habis
bersyukur Bapak Ibu. Ku naikkan syukurku Terima kasih Bapak. buat hari yang Kau beri. Selalu baru rahmat-Mu untuk kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak Tidak pernah terlambat Engkau. terlambat bertolak. Siapa mengalami kasih setia Tuhan, mari buka tanganmu bersama. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Mari lebih tinggi angkat kedua tanganmu. Besar setiamu Tuhan. Oh, dan kami mengalaminya. Makasih Bapa. Besar setiamu Di sepanjang hidup. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahkan untuk pertolongan dan berkat-Mu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di hari ini. Hiramata karalaba syakara. Hati kami bersyukur Tuhan. Besar setiamu, oh kekaguman-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu.
Mari angkat suaramu untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Kuramata shadara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la Kurala masyakara la bara la mo. Terima kasih Bapa. Uratakara la basyakara la bara la bara Shikara la bara la bara la bara la bashikiara la bara la bara la bara la bara Mata kara la bara la bara la bashi kiara la bara la bara la kiara la bashi kiara la bara la bara la kinara la mata kara la bashi kiara la bara 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 ura la bashi kiara la bara la mata kara la bashi kiara la bara la bara la bara la bara la ura mata kara la bashi kiara la bara la bara la bashi kiara la bara la bara la ura mata shakara la bara la bara bashi kiara la bara la bara la bara la bara la Kida bara la bara la bashara la bara la ura mashana mata kara la bara la bashi Kida bara la bara la bara la bara la bara ura mata kara la bashi kiara la bara la bara la Kida bara ura mashana mata kara la bara la bara la bara la bara la bara ura bashi kiara la bara la bashi kiara la bara la bashi kiara la bara la bara la Kura bara la bara la bara la bara la bara la bashi kiara la bara la bara la bara la bara ura batakara la bashi kiara la bara la bara la bara la Shikara la bara la bashi kiara la bara la Kida bara la bara la bash ura la bashi kiara la bara la matakara la bara la Kida bashi bahana bakara bash ora matakara la bara la bara la bara la bara la bashi kiara la bara la bara ora batashakara la bara la bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih ora bashi kiara la bara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami menghargai kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu untuk setiap kami di pagi hari ini. Tidak pernah berubah bagi kami semua. Kasih setiamu tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu saudaraku, sejenak kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Ku bersyukur kasih setiamu. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Katakan Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalan ada nama Yesus, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudaraku. Engkaulah penolong yang sejati, oh tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Oh, engkau
Lebih kuat lagi berbahasa roh bersama-sama. Syakana mahana makara bara la bara. Ora bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari percayalah pagi hari ini. Syara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora bara la bara la bara la bara. Syara la bara la bara la bara la bara. Shikana mahana bakara bara la bara la bara la bara. Kau dengar doa kami umatmu pagi hari ini Tuhan. Kura bakara bara nama sheke bahara la Kira bara la bara la bara la bashara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kira bara la bara la. Kami percaya sementara kami menyembah mujizat dinyatakan di tengah kami. Sementara kami mengangkat kedua tangan kami, kami percaya Tuhan Kau turun tangan menolong setiap kami. Ya Tuhan. Shikara bara la bara. Kina bara la bara. Shara la bara. Kina bara la bara la bara. Ora bara la bara la bara. Shara la. Kau sanggup menolong kami Tuhan. Shara la bara la bara la bara. Shara bara la 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 bara. Kina bara la bara la bara la bash. Kina bara la bara la bara la bara la bara la bara la bash. Yesus kami percaya kepadamu Tuhan. Kina mahana makara bara la bara la bara la bara. Pertolonganmu tak pernah terlambat. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami nanti-nantikan. Oh, kina bash.
percaya Kau hadir dan Kau ada di tengah kami, Kau menolong kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan bersama, amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan itu baik untuk kita semua, sepakat berkata amin. Tetaplah dan lihatlah, Tuhan baik untuk kita. Ucaplah dan lihatlah betapa yang Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa yang Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihi, Allah yang selamanya, selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa yang Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa yang Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya. Setia Buat Tuhan kami bersyukur. syukur bagimu Bagimu Tuhan, oh Allah yang mengasihi, Allah yang melihat aku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, oh Allah yang mengasihi, Allah yang melihat aku. Mari bersyukur. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Yang memihak syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memelihara selamanya, selamanya. selamanya, selamanya. Tidak akan pernah berubah kasih setia dan kebaikan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Apakah pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa? Oh apa yang Yang tak pernah dilihat mata, oh yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Tuhan, sampaikan dengan bersama, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara untuk sekarang dan selamanya.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Oh Tuhan, kita sanggup katakan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus kita dahsyat dan Dia luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan selamanya. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama angkat tangan kita, katakan penolong. Selalu
bersama-sama. Kami sanjung Engkau di tempat maha tinggi, Yesus Tuhan, Sang Mesias, Allah yang kekal selama-lamanya. Mayana lama syatanya namamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang mempedulikan kami, Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai selamanya. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami bisa bernafas sampai hari ini, anugerah-Mu atas kami. Karena itu kami berterima kasih banyak atas segala yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan akan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan baik bagi kami. Berkati yang sudah melayani kami, para WL, singer, pemain musik, pemandu LCD proyektor, dan semua yang terkait dalamnya. Pengurapan Tuhan lebih-lebih lagi atas mereka. Pakai mereka dan berkati mereka. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Urapi kami bersama-sama. Baik kami yang mendengar, kami yang menyampaikannya. Biar segala sesuatu karena Tuhan, dari Tuhan, kembali lagi pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa kita bersama-sama ada tempat ini. Nah Bapak Ibu, ada satu ayat yang dinyatakan atau yang diucapkan oleh Allah sendiri. Berulang-ulang dari PL atau perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu diucapkan. Dan itu yang merupakan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu membuka kitab Keluaran, Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kita akan belajar seorang tokoh Alkitab yang kita panggil dia adalah Bapak Abraham, orang yang beriman. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dan baik-baik. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang kepada Allah. Sekali lagi saya katakan pada saudara Bapak Ibu bahwa ayat ini berulang kali diucapkan. Bukan manusia, tapi Allah sendiri memberikan pernyataan itu kepada seorang yang bernama Musa saat itu. Nah itu berulang kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Padahal jeda antara PL perjanjian lama ke perjanjian baru 400 tahun lebih. Tapi di dalam perjanjian baru Yesus juga ucapkan itu. Kita membuka Alkitab Matius pasal yang ke-22 ayat 32. Itu diucapkan oleh Yesus di sana. Kita buka Matius 22 ayat 32. Sudah ditayangkan depan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sampai di situ. Yang menjadi perhatian saya dan itu menjadi penggalian dalam pemikiran saya. Kenapa Allah pilih Abraham? Padahal Abraham juga punya salah yang banyak. Sempat 2 kali dia mau jual istrinya. Pada waktu di Mesir.
Firaun ambil istrinya, padahal dia katakan saudara, padahal itu istri. Bahkan di Gerar, Abimelek. Yang menjadi perhatian saya, kenapa kok Allah pilih Abraham? Sebelum Abraham ada tokoh-tokoh yang lebih baik daripada Abraham. Saya angkat satu nama. Habel. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 4. Habel itu mempersembahkan korban berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, sampai dia mati pun darahnya masih berseru kepada Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa akulah Allahnya Habel. Sekalipun Allahnya Habel sama dengan Allah Abraham. Tapi Alkitab tulis, akulah Allah Abraham. Ada satu lagi nama, Henoh. Di dalam Kejadian pasal yang kelima 24. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, lalu dia terangkat hidup-hidup. Orang yang berkenan, orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab tidak pernah menulis bahwa Allah menyatakan, akulah Allah Henoh. Padahal Allah Henoh juga sama dengan Allah Abraham. Tetapi kenapa Alkitab berkata akulah Allah Abraham? Ada satu nama lagi, Nuh. Dia orang yang benar, sehingga waktu Allah akan memusnahkan dunia ini melalui air bah, didapatilah Nuh. Tetapi Alkitab juga tidak menulis bahwa akulah Allah Nuh. Sekalipun Allah Nuh sama dengan Allah Abraham yang adalah Allah Abraham. Alkitab menulis Allah Abraham. Saya renungkan, saya pikir sejenak. Kenapa kok Allah pilih Abraham? Akhirnya saya sampai pada satu titik. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Kalau Tuhan mau pilih, siapapun dia pilih. Sekalipun ada kesalahan Abraham. Tetapi setelah saya perhatikan, ternyata Abraham punya kelebihan-kelebihan. Sehingga dia dipanggil Bapa orang beriman. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Waktu saya selidiki dan saya perhatikan, ini yang harus kita perhatikan dan baik-baik. Ayo kita lihat bersama-sama. Apa sih kelebihan Abraham atau mengapa Allah pilih Abraham? Kita buka Kejadian pasal yang ke-12. Kita lihat ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Atau yang kedua saja dulu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Apa sih kelebihan Abraham? Lalu kita periksa bersama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar, pertama. Dan memberkati engkau, kedua. Serta membuat namamu masyhur, terkenal. Dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Sampai situ saja dulu. Waktu Allah berfirman kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kalau engkau keluar, kalau saya pakai bahasanya, ada 4 predikat yang Abraham akan dapatkan. Pertama dikatakan dia akan diberkati, dia akan menjadi masyhur, bangsa yang besar, bahkan menjadi berkat. Catatan pertama, keluar dulu. Nah, waktu saya perhatikan, pada saat Allah memberikan pernyataan itu, lalu kita baca ayat keempat. Alkitab tidak pernah menulis Abraham berpikir sejenak, berdoa sejenak, tetapi ada satu kata, lalu itu seketika itu. Abraham mengambil tindakan, ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sampai situ dulu. Apa makna daripada berita ini? Kalau Allah berkata pada Abraham, pergilah, keluarlah dari sana saudaramu atau dari rumah bapamu. Siapa tahu, mungkin saja tempat itu Allah tidak suka kalau Abraham ada di sana. Atau kalau mungkin saya lebarkan kalimat ini, mungkin saja tempat itu banyak penyembahan-penyembahan berhala yang nanti mungkin Abraham akan terkontaminasi, bisa ikut dengan sana. Lalu Allah berkata pada Abraham, pergilah, keluarlah dari negeri itu. Pertama dia katakan aku akan memberkati, kedua aku akan memasyhurkan, ketiga menjadikan kau bangsa besar, dan keempat menjadi berkat. Ayat 4 tadi, lalu Abraham melakukan itu semua. Pada waktu Abraham melakukan, nanti kita akan baca bagian berikutnya, apa yang terjadi, 4 predikat itu terjadi.
Nah, kita aplikasikan dalam pribadi kita masing-masing. Pagi hari ini Allah berkata pada Abraham, tetapi pagi hari ini juga Allah berkata pada kita, mungkin ada zona atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mungkin ada karakter-karakter yang tidak berkenan. Allah berkata pagi hari pada kita, kalau engkau mau diberkati, dimasyurkan, jadi bangsa besar, jadi berkat bagi orang lain, keluarlah dari zona itu. Yang tahu Anda sendiri. Suami tidak tahu apa istrinya. Istri juga tidak tahu apa keburukan suaminya. Anak-anak tidak tahu, bahkan orang tua tidak tahu. Yang tahu Anda sendiri. Dan pagi hari ini Allah berkata pada setiap kita, keluarlah dari zona itu. Kalau engkau mau diberkati, keluarlah dari kebiasaan yang Allah tidak suka. Bagi kita mungkin kita berkata, biasa. Bagi Allah tidak biasa. Amin. Nah, saya cerita kebiasaan buruk saya. Itu kalau boleh saya katakan, saya ini maniak bola. Sepak bola itu pasti minggu malam atau malam minggu, Sabtu malam, malam minggu. Jadi untuk saudara ketahui, setiap Sabtu malam minggu itu saya ganti-ganti channel terus. Apalagi kalau pemain-pemainnya yang merupakan kesukaan saya. Sampai jam 3, sampai jam 4. Besok ini pelayanan. Waktu saya melakukan itu, ayat ini muncul. Keluarlah dari zona itu kalau engkau mau diberkati, menjadi bangsa yang besar, dimasyurkan, bahkan menjadi berkat pada orang lain. Nah, saya kembalikan pada saudara, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang Allah tidak suka, karakter yang Allah tidak suka. Pagi hari ini, keluarlah dari zona itu. Amin. Kalau engkau mau diberkati, tapi kalau engkau tidak mau diberkati, silahkan. Berkutatlah, berkubanglah di tempat itu. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan mengimbau, menganjurkan, keluarlah dari zona itu, dari tempat itu, dari kebiasaan buruk itu, supaya engkau diberkati, menjadi bangsa yang besar, bahkan menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Amin. Katakan kiri kanan saudara, mau jadi berkat bagi orang lain? Keluarlah dari kebiasaan buruk kita. Amin. Jadi poin yang pertama yang saya perhatikan, ternyata waktu Allah berkata pada Abraham, keluarlah. Ayat 4 kata, lalu pergilah Abraham. Dia tidak pikir-pikir, dia tidak tunggu-tunggu atau berdoa puasa dulu. Ada kebiasaan buruk kita, jangan simpan-simpan. Mari keluar dari kebiasaan buruk itu. Lepaskan itu kalau engkau mau diberkati dan dipakai Tuhan. Amin. Saya terlalu yakin, kalau engkau kerjakan, kita meniru Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Dia digenapi apa yang dilakukan. Nah, karena itu saya kembali kepada bagian ini. Jadi poin yang pertama, kelebihan Abraham pada saat Allah berkata, keluarlah dari zona itu. Lalu Abraham melakukan semua itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan saudara yang dimana Allah tidak suka. Sekali lagi saya ulang. Saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, keluarlah dari kebiasaan itu. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi Allah, maaf, tidak biasa. Sehingga kita berdoa tidak ada berkat. Kita berdoa tidak ada kesembuhan. Kita berdoa tidak ada pertolongan. Karena apa? Anda ada di zona itu. Pagi hari ini, sebagai pelayan Tuhan, sekali lagi saya kata, hanya mengingatkan, keluarlah dari zona itu. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua yang saya dapatkan, apa kelebihan Abraham? Kita baca pada pasal yang ke-13. Kejadian 13, mulai ayat yang kedua. Jadi setelah Abraham keluar dari daerah itu, apa yang terjadi? Ayat 2. Adapun Abraham apa? Sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi waktu Abraham keluar melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah genapi janji Allah itu. Abraham sangat kaya, banyak ternak, emas dan peraknya. Saya akan baca ayat yang ke-5 sampai 11. Itu sangat bagus sekali. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi ponaan Abraham yang namanya Lot ikut transfer berkat. Atau dengan bahasa kerennya, kecipratan. You know kecipratan? Jadi waktu dia kantil lagi. Waktu dia nempel dengan omnya, pamannya, dia juga ikut diberkati. Yaitu Lot. Nah, saya baca ayat yang ke-6. Jadi setelah Abraham dan Lot diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa karena keluar dari daerah itu, tetapi ayat 6, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama,
sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat atau keluarga. 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan. Setelah poin pertama Abraham melakukan apa yang Allah minta, dia diberkati dengan cara yang luar biasa bersama ponaannya. Akhirnya Alkitab tadi kita baca, tempat atau daerah itu tidak cukup untuk pengembalaan. Itulah berkatnya Tuhan. Akhirnya para gembala Abraham dan para gembala berkelahi. Yang membuat saya kagum, Abraham ini top betul. Dia panggil Lot, dia berkata, Lot, kita ini kerabat, kita keluarga. Sekarang pisahkan diriku dengan dirimu. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Pertanyaannya, yang harus milih dulu siapa? Siapa yang harus pilih dulu? Abraham, dia punya hak. Tapi kalau orang sudah diberkati Tuhan, poin yang kedua, dia tidak egois. Karena dia sadar, berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan karena kepintaran, bukan karena kecakapan, bukan karena keahlian, bukan karena dia bisa dalam strategi. Saya mau beritahu, semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya dia berkata pada Lot, Lot pilih silakan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Karena Abraham tahu persis, Allah lah yang memberkati, bukan tempat. Karena itu kalau saudara berusaha, mungkin beli ruko kah, beli toko kah, mungkin madepnya, madep, hadapnya tidak menguntungkan. Saya mau beritahu, kalau Allah menyertai, sekalipun hadapnya tidak menguntungkan, tapi Allah pasti berkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Asalkan Allah menyertai. Tapi kalau andai kata Allah tidak menyertai, sekalipun menghadapnya kelihatannya hoki, sorry, nggak bakalan diberkati. Mungkin tempatnya tidak terlalu baik, bahkan masuk pelosok-pelosok, bahkan masuk gang-gang. Tapi kalau Allah sertai, saya terlalu yakin Allah akan buka jalan bagi kita semua. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, jadi poin yang pertama, keluarlah dari kebiasaan buruk kita. Kedua, kalau sudah diberkati, jangan sombong, jangan lalu berkata ini semua karena aku. Saudara, kalau Tuhan tarik satu urat, putus saja di kepala. Mengong, saudara. Mengong? On. Mau apa kita? Jadi kita sadar kalau kita diberkati, kita disertai Tuhan karena Tuhan. Amin. Jadi poin yang ketiga, jangan engkau egois. Poin kedua, tidak egois karena yang memberkati bukan karena kebiasaan, kepintaran kita, tapi karena Tuhan. Nah, saya beri contoh ini, kita buka Kejadian pasal 26 ayat 1. Contohnya ini, kita lihat contohnya sangat jelas sekali. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, ini kepada Ishak anaknya ceritanya, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin itu. Lompat ayat 12. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di situ, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Saudara, kalau dalam konteks buku dan cerita itu katakan tanah itu sudah kering kerontang, sudah apa? Terbelah-belah, tidak mungkin bisa ditanam. Tapi tahun itu Ishak menabur, tahun itu dia diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab kan makin lama makin kaya, kian lama kian kaya. Saya langsung lompat pada ayat yang ke-28. Nah, setelah orang-orang
dari Gerar, Abimelek memperhatikan itu semua. Lalu mereka pikir, ternyata Tuhan menyertai. Apa dikatakan ayat 28? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan apa? Sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Kekasih Tuhan Bapak Ibu, maksudnya kayak Lot dengan Abraham gitu loh. Supaya ikut diberkati. Nah, pemimpin di Gerar berkata, baiklah kita mengikat perjanjian. Jadi kan saya katakan sekali, Ishak, dia lakukan itu semua. Dia mendapat berkat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jadi poin yang kedua yang saya mau katakan pada saudara, apa kelebihan Abraham? Tatkala diberkati, dia tidak egois. Dia suruh orang dulu pilih. Karena dia sadar yang memberkati dia bukan karena dia, tapi Tuhan. Tapi awalnya keluar dulu dari kebiasaan itu karena Tuhan ingin berkati saudara. Nah, yang ketiga, saya langsung lompat pada ayat yang ke-18, Kejadian 18. Semestinya banyak tapi saya beri beberapa saja. Kejadian 18. Apa yang dikatakan sana? Kita baca pada ayat 10 dan 11. Poin yang ketiga, ayat 10 dan 11. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya, saya baca ayat 11, kita berhenti dulu. Di dalam Fatsal yang ke-11 ayat 30, Sarah itu dikatakan mandul. Mandul. Kalau orang bilang mandul, ya tidak punya anak. Nah, kita baca sama-sama ayat 11, baca sama-sama. 3, 4. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Kalau saudara pada posisi ini, kira-kira kita berkata apa? Pasti kita akan berkata gini. Ada satu lagu sekuler lama. Oh, tak mungkin, sampai situ saja. Waktu Allah menjanjikan keturunan pada pasal 12, umur Abraham 75 tahun, masih mampu bisa memberikan keturunan. Nah, memasuki umur 80 tahun tidak ada tanda kalau Sarah ini, saya tidak bicara anak di luar Sarah, maksud di luar perjanjian. Saya tidak bicara anak itu, tapi saya bicara tentang Ishak. Umur 99 tahun, hampir masuk 100 tahun, muncul tanda. Apa tandanya? Ini yang baru kita baca, ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Waktu saya baca ini, lalu saya masukkan dalam pikiran saya juga berkata, mana mungkin untuk bisa punya keturunan. Tapi saya kagum dengan Paulus. Itu sebabnya kalau saudara belajar tentang teologi Paulus, itu mantap. Ending teologi Paulus itu, aku telah mengakhiri garis akhir. Bahkan dia katakan, mati itu untung. Nah, waktu saya cari kenapa Abraham dan bagaimana Abraham menanggapi ayat ini. Waktu dilihat fakta berkata Abraham tidak mampu dan Sarah udah mati AIDS. Bagaimana tanggapan Abraham? Akhirnya saya dapatkan satu ayat di dalam Roma pasal yang keempat. Kita baca bersama Roma pasal 4 ayat yang ke-18 mulai. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Perhatikan, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia melihat fakta tidak mungkin. Mana mungkin? Tapi Abraham masih berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan baginya. Lanjutkan kalimatnya. Difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Nah, saya akan lanjutkan ayat selanjutnya. Abraham tahu persis mana mungkin bisa punya keturunan, tapi Alkitab berkata, Paulus memberikan pernyataan, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, saya mau cerita tentang percaya. Beberapa waktu doa fajar saya sampaikan juga ini. Yang saya masukkan percaya di sana bukan percaya kebanyakan orang, tapi percaya yang full atau total, sungguh-sungguh. Saya beri contoh,
Pada saat saudara datang, saudara duduk di kursi yang saudara duduk ini, diperiksa enggak kursinya? Kira-kira bisa menampung saya enggak? Diperiksa enggak? Enggak diperiksa kan? Kenapa enggak diperiksa? Karena percaya. Coba andai kata saudara enggak percaya, saudara akan berdiri terus sampai saya khotbah. Saya akan tanya, kenapa Pak, Bu berdiri? Aku enggak percaya kursi bisa nampung. Tapi karena Anda percaya, Anda duduk. Jadi kalau pakai bahasa kerennya enak. Makblek, you know makblek? Itu yang saya maksud percaya seperti itu. Bukan seperti ini, percaya sih percaya Pak, tapi tidak pakai tapi. Alkitab berkata, berbagai orang yang tidak melihat, namun percaya. Itu yang Allah minta. Nah contoh kedua saya juga sempat sampaikan sini. Pada waktu kita sakit, saya minta maaf kalau ada dokter dan keluarga dokter. Saya hanya mencuplik perkataan Anda. Kita sakit, kita pergi ke dokter, setelah diperiksa, kita diberikan secari kertas. Apa namanya? Waktu saudara terima resep, pernah tanya enggak dengan dokter? Dok, kira-kira bisa menyembuhkan enggak? Pernah tanya? Kenapa kau enggak tanya? Karena percaya. Padahal dengar baik-baik. Tapi saya mau katakan sebelumnya, kalau saudara sakit pergilah ke dokter. Karena Tuhan panggil dokter atau pakai dokter untuk menyembuhkan. Bukan berarti saudara berkata seperti ini lalu saudara berkata enggak usah ke dokter. Enggak, tetap ke dokter. Waktu kita terima resep ini loh, kita serta-merta tanpa tanya bisa menyembuhkan enggak. Kita pergi kemana? Apotek, lalu kita tebus, kita pegang itu obat, kita pegang. Kalau aku makan, aku minum obat, aku sembuh. Jadilah seperti yang kau percaya. Alkitab juga berkata demikian. Kalau engkau percaya, jadilah seperti yang kau percaya. Padahal dengar baik-baik. Sebelum saudara keluar dari ruang dokter, dokter berkata gini, kalau tidak ada perubahan, apa dikatakan? Berarti coba kan resepnya. Alkitab udah pernah ngomong gitu tuh. Itu yang saya masukkan percayanya. Percaya seperti kita percaya resep ini loh. Ya ini memang bukan resep, ini catatan khotbah saya, maksud saya. Itu yang saya maksudkan. Kita tidak pernah tanya bisa menyembuhkan. Paling pertanyaan kita topnya gini, dok kalau saya minum atau saya makan obat, apakah ada efek samping? Pasti itu. Tapi untuk menanyakan bisa menyembuhkan enggak? Kalau sampai saudara bertanya gitu, diambil suntik, saudara dilempar. Ngapain lu datang ke sini gitu kan? Anda percaya, jadilah. Nah, Abraham berharap dan percaya juga. Nah, ayat selanjutnya ayat 19. Nah, sudah ditayangkan ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Jadi dia sudah melihat fakta. Imannya kokoh, percayanya kokoh, tidak lemah. Sana dikatakan, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rem saya telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan 21 bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ayat 22 kita baca sama-sama 3, 4. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Hal ini diperhitungkan, hal ini itu maksudnya imannya, percayanya kokoh diperhitungkan sebagai benar. Akhirnya yang mandul bisa punya anak. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Imannya Anda jadi goyah. Ayat 19 saya kagum itu ayat 19. Imannya, dia lihat fakta. Apakah Abraham itu orang-orang yang agak bodoh-bodoh? Enggak. Abraham juga pintar, maksudnya dia tahu tubuhnya sudah tidak mampu, istrinya sudah tidak mungkin. Tapi imannya itu loh yang membuat semuanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Akhirnya muncullah yang namanya Ishak. Nah saya beri contoh. Ini tanggal berapa ini? 28 Februari. Kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa. Kita punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan pasti jawab. Nah, dalam perjalanan waktu menuju 28 Maret, tidak ada tanda-tanda untuk kita seperti ditolong. Bahkan tandanya seperti Abraham yang tidak mungkin ditolong. Kira-kira iman kita sama enggak dengan di situ? Sama enggak? Ini nih, hari ini kita doa sungguh-sungguh. Mantap kita doa sungguh-sungguh. Sampai air mata, air hidung, air mulut keluar. Kita berdoa sungguh-sungguh. Semuanya sungguh. Tapi waktu perjalanan waktu menuju ke 28 Maret. Ternyata tidak ada tanda-tanda
Untuk kita ditolong bahkan lebih parah lagi. Tandanya tidak memungkinkan. Sama enggak imannya dengan tanggal 28 Februari waktu akan yang lalu? Sama enggak? Saya terlalu yakin. Pasti beda. Topnya akhirnya berkata, wes mengalir aja lah. Saya paling keki dengar kata orang mengalir. Alkitab tidak pernah berkata mengalir. Kalau lagu boleh mengalir, itu lagu. Tapi masalah iman, tidak ada kata mengalir. Ya dan amin. Apakah Alkitab berkata lalu Abraham mengalir saja? Enggak. Abraham percaya, imannya kokoh. Akhirnya muncul juga yang dinanti-nanti, yaitu Ishak. Inilah kelebihan Abraham. Dia lihat fakta tidak mungkin. Tetapi imannya, harapnya, percayanya tidak pernah goyah. Karena dia tahu persis siapa Allahnya. Yang pertama, apa tadi? Keluarlah dari zona yang Allah tidak suka. Kalau engkau mau diberkati. Kedua, kalau sudah diberkati, jangan lupa. Itu semua karena Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, kadang-kadang diuji. Kenapa? Allah lihat ini orang sudah setia ini dalam keadaan baik-baik. Tiba-tiba dalam keadaan yang kurang baik, apakah tetap setia? Buktinya, Sarah mati Hajar. Ternyata Abraham masih percaya dan berharap. Dan imannya tidak menjadi apa? Lemah. Oke, sekarang yang keempat. Hanya 4 poin saja saya sampaikan. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22. Kita mulai baca ayat 1. Saya pelan-pelan saya baca. Setelah semuanya itu, semua itu dari awal. Abraham dijanjikan anak, tiba-tiba Abraham disuruh keluar, lalu diberkati, dijanjikan anak juga di sana. Tiba-tiba fakta tadi berkata tidak mungkin, ternyata jadi mungkin. Lalu setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Jadi kadang-kadang suatu saat Allah ingin juga menguji, masih taat enggak? Kalau poin pertama keluar dari zona itu, poin kedua kalau diberkati jadi berkat, poin ketiga di sana saya katakan imannya tetap kokoh. Nah, poin yang keempat yang saya katakan, di tengah-tengah sukacita Abraham juga perlu ketaatan kepada Tuhan. Saya baca lagi. Waktu dia mendapatkan semua itu, saya baca mulai ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman padanya, Abraham, sahutnya, ya Allah. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Sampai situ dulu. Tiba-tiba dengan bahagianya dia pandang Ishak nanti akan menjadi, dari Ishak lah akan menjadi bangsa yang besar. Tidak disangka yang punya langit, bumi, laut dan isinya berkata pada dia, Abraham, ya Tuhan, sekarang persembahkan anak itu. Kalau saudara pada posisi itu, kira-kira berkata apa? Kalau tahu mungkin saya berkata, Tuhan kan janji nih, saya akan jadi bapak bangsa yang besar. Lah kalau Ishak dipersembahkan, dari mana lagi? Atau mungkin saya berdalih, jangan ini Tuhan, mau kerbau, ada 1000 tuh di kandang, silakan. Domba, ada 1000 juga, mau 1000 atau 2000 ada. Kambing domba ada itu. Tapi yang Allah minta, Ishak. Nah coba perhatikan. Pada waktu Allah berkata, lalu masuk pada ayat yang ketiga. Sama dengan ayat keempat pada tadi. Lalu ia melakukan. Nah ayat ketiga. Keesokan harinya. Jadi kalau saya perhatikan, malam itu Allah bicara, besok Abraham melakukan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Perhatikan baik-baik. Setelah dia mendapatkan pernyataan seperti mungkin malam ini, atau saya beri contoh ini malam. Keesokan harinya dikerjakan. Dia ada berkata, tunggu dulu dong Tuhan, saya berdoa puasa. Mikir-mikir, masa sudah susah punya anak.
Tiba-tiba diminta, bercanda aja kali gitu. Gimana sih Tuhan? Esok harinya langsung kerjakan. Ketaatannya perlu diuji. Nah kadang-kadang Tuhan ingin ketaatan saudara perlu diuji. Masih taat enggak gitu kan? Masih setia enggak? Tuhan Yesus setia, bahkan mati sampai di kayu salib. Amin. Nah waktu diuji tentang ketaatan ini, saya perhatikan, saya baca, Abraham juga lolos. Dan akhirnya disebut Bapa orang apa? Beriman. Nah oke, saya baca langsung. Ketika hari ketiga, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Mulai ayat kelima perhatikan. Inilah kata-kata orang bijak atau kata-kata orang yang beriman. Kata Abraham kepada kedua bujangnya atau pesuruhnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, tempat yang telah ditunjukkan maksudnya. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Coba lihat kata kami. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata kami itu jamak. Lebih dari satu. Bisa 2, bisa 1000. Contoh, andai kata tiba-tiba orang datang. Lalu saya katakan, kami lagi ibadah, kami. Nah pertanyaan saya, Abraham tahu enggak yang dipersembahkan? Ishak, tahu enggak? Tahu. Abraham enggak bodoh-bodoh amat. Tapi perkataan orang beriman, kami pergi. Setelah dia berkata apa? Kami kembali. Berarti masih jamak, masih berdua kan? Andai kata Abraham berkata gini, kami pergi, aku kembali. Terjadilah pembantaian di sana. Kata-kata orang beriman, tidak ada kata mengalir. Makanya saya katakan, hapus kata mengalir, khusus untuk iman. Kalau lagu boleh. Karena lagu kan banyak, mengalir kasih dari apa? Tempat tinggi, lalu mengalirlah di tempat ini. Banyak kata-kata mengalir. Tapi untuk masalah iman, harus berkata ya atau tidak. Mestinya kita harus berkata, memang tidak mungkin Pak. Tapi aku yakin Tuhan pasti buka. Itu perkataan orang beriman. Abraham, dia berkata pada dua bujangnya, kamu tinggal di sini, kami pergi, kami kembali. Waktu saya baca ini, saya buka teks aslinya. Abraham dah bodoh-bodoh amat, dia tahu persis yang perintah Allah katakan, persembahan anakmu. Tapi kata-katanya itu loh. Nah sekarang kita aplikasi dalam hidup kita. Kita berkata mengalir atau beriman. Saya mau katakan bersaudara, hapus kata mengalir. Berimanlah dengan sungguh-sungguh. Saya terlalu yakin Tuhan akan bela saudara. Amin. Tuhan akan tolong saudara. Amin. Bahkan Tuhan akan menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu dan untuk korban bakaran itu dan dipikulkannya ke bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan mulai ayat ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham atau Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini sementara jalan saudara. Di bahu Ishak ada kayu, di tangan Abraham ada pisau dan api. Jalan. Tiba-tiba sang anak ngomong, Pak, semuanya sudah ada, mana dombanya? Kalau saya pada posisi Abraham, hati ini menangis saudara. Ngomong apa? Ayo. Kan Allah tahu, dia tahu kan yang diperintahkan Allah siapa yang dipersembahkan? Ishak kan. Waktu Ishak ngomong gitu, Pak, sudah siap semuanya, ada kayu dan api, mana dombanya? Secara hati kecil Abraham pasti menangis. Mungkin dia berkata, aduh Tuhan, bagaimana saya harus bisa menjawab? Tapi kata-kata orang beriman itu loh, mantap. Itu yang patut kita teladani. Sekalipun kita melihat fakta tidak mungkin, tetap saja beriman. Karena segala sesuatu bagi Allah tidak pernah terlambat. Amin.
Allah pasti tolong kita. Mungkin kelihatannya seperti terlambat. Contoh Lazarus. Waktu dia masih sakit, Marta kirim utusan. Maksudnya kalau Yesus datang tumpang tangan, lalu ya Lazarus sembuh. Tapi sengaja Yesus, nanti baca di Yohanes pasal 11 di rumah. Sengaja Yesus ulur-ulur waktu, singkat cerita Lazarus sudah 4 hari dikubur. Kan terlambat kan? Waktu Yesus datang, Marta berkata, aduh guru, sekiranya guru ada, pasti saudaraku tidak akan mati. Apa yang Yesus katakan? Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati tetapi hidup. Lalu Yesus berkata, di mana kau baringkan? Loh, kalimat Yesus itu loh enak. Di mana kau baringkan? Antara mati dengan tidur beda. Kalau mati, di mana kau tanam? Ngerti maksud saya? Tapi kalau orang tidur, di mana kau baringkan? Ada beberapa ayat yang memang dikatakan. Waktu Yesus masuk di rumah Yairus, jangan menangis. Anak itu tidak mati tetapi apa? Tidur. Orang mentertawakan mereka, orang mentertawakan Yesus. Ya, udah mati bilang tidur. Saya mau beritahu, Yesus bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi sudah ada. Mungkin saja Tuhan Yesus tiup dari surga, masuk itu nafas kehidupan, hidup lagi. Nah, pada saat Yesus ada depan kubur Lazarus, lalu setelah mereka buka batu, sederhana Yesus berkata, Lazarus keluar. Orang yang 4 hari sudah terbaring kubur, mati, keluar. Dan membuat saya kagum, hanya perkataan sederhana, Lazarus keluar. Ulang lagi yang awal. Allah berkata pada saudara, keluarlah dari zona yang Allah tidak suka. Kalau engkau mau diberkati. Anda kata Lazarus waktu itu Yesus berkata keluar, dia tidak keluar tetap mati. Tapi waktu dia keluar, dia hidup. Kalau Anda keluar dari zona itu, yang tahu Anda sendiri, keburukan karakter, kebiasaan lama yang tidak mungkin Allah suka, keluarlah supaya engkau diberkati, menjadi masyhur, menjadi besar, bahkan jadi berkat bagi orang lain. Nah ingat, kalau sudah diberkati jangan lupa, sadar Tuhanlah yang menjadi pohon keberkatan kita. Amin. Dan yang ketiga, kadang-kadang diuji. Masih percaya enggak dengan diberkati? Ternyata lolos juga. Nah yang keempat, ketaatan Abraham ini membuat saya kagum. Ayo kita baca lagi. Setelah anak yang berkata, semua sudah siap, manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kita baca ayat yang 8. Nah ini pernyataan orang beriman ini. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu, korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi waktu berjalan sama-sama, anaknya tanya, mana korban bakaran itu? Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Dia tidak berkata, ya kamu itu habis, jadilah penjagalan di sana. Kalau dia berkata, ya Anda, ya kamu, habis, Ishak dipotong. Tapi pada saat itu juga, saya mau katakan pada saudara, Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Yang membuat saya kagum saudara, pada saat Ishak diikat, kok enggak berontak itu loh. Baca nanti cerita selanjutnya. Diam aja tuh. Bisa enggak Ishak berkata, loh mah, apa? Ya apa pak? Loh apa ini pak? Nanti mama gimana pak? Bisa enggak? Namanya bapak orang beriman turun kepada anak yang beriman. Menengai. Diam. Tiba-tiba Abraham angkat pisau, akan tusuk tuh anak. Sorga teriak, stop Abraham, aku tahu siapa kamu. Tiba-tiba ada kambing domba terikat. Siapa yang nyiapkan? Allah. Melalui perkataan siapa? Abraham. Allah yang akan menyediakan. Amin. 4 predikat Abraham ini kita tiru. Saya rindu kalau Allah berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub nanti kita periksa waktu-waktu akan datang. Saya rindu juga Allah menyatakan, akulah Allah setiap nama di tempat ini. Kalau kita mengaku dia Allahku pantas, tapi apakah Allah mengakui kita? Kalau saya ambil contoh, akulah Allah CC. Saya rindu sekali berkata. Kalau saya pinjam perkataan ini, saya minta maaf dengan Pak Robiheno. Akulah Allah Robiheno. Allah mau kata demikian. Kalau saya pinjam perkataan ini Pak Henry, akulah Allah Henry Susanto. Saya pinjam lagi perkataan Pak Krista Costa, saya panggil beliau Om. Akulah Allah Krista Costa. Dan setiap nama Allah mau menyatakan itu. Bagaimana caranya bisa terjadi? 4 hal tadi.
Kerjakan dengan baik-baik. Saya terlalu yakin semuanya akan terjadi dengan baik. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Kita tundukkan kepala. Pemusik bisa maju ke muda. Minta kunci G. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar tentang seorang tokoh yang kami sebut Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Kelebihan, sekalipun dia punya kekurangan, tapi ada kelebihan yang patut kami teladani. Dari sisi itu kami bisa melihat bahwa sesungguhnya Engkau punya rencana yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita buka tangan bersama-sama. Nikmati penyembahan-Mu, nikmati hubungan-Mu dengan Tuhan. Dia Allah yang sangat mempedulikan dan setia kepada saudara. Nayana lama rama syakata kara lama kata kara lama kata kara lama syakara lama ita kara lama syakara lama. Sembah Tuhan, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Syakara lama syakara. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang ajaib, perkasa, kipanayana lama syanayana lama nayana. Sembah, muliakan Tuhan, kipakanayana. Mari bangkit berdiri bersama. Oh, sembah Tuhan. Buka kedua tangan saudara. Kinayana lama nama syanayana lama namamu. Haleluya. Jesus. Syanayana lama nayana lama nama syakarayana lama nayana. Ya dalam mari sembah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang sudah dibangkitkan dan dihidupkan dalam kehidupan kami, membuat kami akan melangkah seperti Abraham, sehingga kami akan melihat hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Pakai dia lebih lagi. Biar melalui kehidupan, keluarga, pelayanan, Tuhan makin diagungkan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Berkumpul dengan keluarga, dan karena tanggung jawab yang harus kami embankan, ada yang di rumah, ada yang keluar. Tapi baik yang di rumah maupun yang keluar, Immanuel, Yesus Tuhan tetap beserta dengan kami. Yang percaya angkatlah kedua tanganmu di papata kaya rana mengkupa masika mataku mata kaya rana mengkipa rala mata kaya rana ika mata kaya rana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah iringan
anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.